Hai semuanya, perkenalkan saya Ayla Putri Salihat. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Mulai dari pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Menurut saya topik ini penting untuk dibahas karena perkembangan HAM di Indonesia tidak selalu stabil, melainkan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik di setiap eranya. Nah, yang pertama kita masuk pendahuluan. Hak asasi manusia adalah Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak ini tidak bisa diambil oleh siapapun. Di Indonesia, HAM dijamin dalam Undang-Undang 1945, terutama setelah dilakukan amandemen yang memperkuat pelindungan terhadap hak warga negara. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami dinamika, tergantung pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Yang kedua, ada pasca kemerdekaan. Nah, di pasca kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1959, Indonesia masih dalam tahap awal membangun negara. Di masa ini, HAM sudah mulai diakui, terutama dalam konstitusi. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi parlementer hingga kebebasan berpendapat dan berorganisasi cukup terbuka. Namun, kondisi negara saat itu masih belum stabil karena masih menghadapi konflik baik dari dalam negeri maupun dari luar seperti agresi militer Belanda. Jadi walaupun HAM mulai berkembang, pelaksanaan masih belum maksimal karena fokus utama negara adalah mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya ada Orde Lama. Di sini pada Orde Lama dipimpin oleh Soekarno, sistem pemerintahan berubah menjadi demokrasi terpimpin. Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat pada presiden, kebebasan berpendapat mulai dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah tidak terlalu diterima. Beberapa kebijakan juga menunjukkan adanya pembatasan terhadap partai politik dan oposisi. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, terutama dalam bidang politik seperti penangkapan lawan politik. Selanjutnya ada Orde Baru. Di era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, pada masa ini pemerintah sangat meningkatkan stabilitas politik dan keamanan, namun hal ini berdampak pada pembatasan kebebasan masyarakat. Kritik terhadap pemerintah dibatasi, kebebasan pers dikontrol, dan terjadi pelanggaran HAM. Contohnya adalah kasus Tanjung Priuk dan penculikan aktivis pada tahun 1997 hingga 1998. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada era ini pembangunan ekonomi memang meningkat, namun tetap kebebasan HAM sangat terbatas. Dan selanjutnya ada reformasi. Di era reformasi ini dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada peristiwa reformasi 1998. Di era ini terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem pemerintahan menuju demokrasi yang lebih terbuka. Hak asasi manusia mulai dijamin lebih luas dan dibentuk lembaga seperti Komnas HAM. Selain itu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat semakin dijamin. Namun, meskipun sudah lebih baik, masih ada tantangan nih seperti penegakan yang belum maksimal. Dan selanjutnya ada perbandingan. Di perbandingan ini, jika perbandingan antar era, kita masih melihat bahwa pada pasca kemerdekaan HAM mulai berkembang. Pada Orde Lama mulai dibatasi, pada Orde Baru pada Orde Baru sangat dibatasi. Jadi Orde Lama itu mulainya untuk membatasi, dan Orde Baru itu sangat amat dibatasi. Dan pada reformasi, HAM menjadi lebih terbuka. Artinya perkembangan HAM sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan kondisi politik. Selanjutnya ada pendapat dari saya. Menurut saya, perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan bahwa semakin demokrasi suatu negara, maka pelindungan HAM juga semakin baik. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat di luar sana. Dan selain itu, pemerintah juga harus lebih konsisten untuk menegakkan hukum agar terjadinya
HAM benar-benar terlindungi. Dan di sini saya ada kesimpulan dan ini ada kesimpulan mengenai pertama, perkembangan HAM Indonesia mengalami naik turun di setiap era. Maksudnya HAM Indonesia berubah-ubah tergantung kondisi politik dan keamanan negara di setiap era. Contoh kasus spesifiknya yaitu pada masa awal kemerdekaan memang ada kebebasan pers, tapi masih terbatas karena kondisi perang. Misalnya banyak media harus menyesuaikan isi berita agar tidak mengganggu stabilitas perjuangan melawan Belanda. Artinya HAM sudah ada tapi belum bisa dijalankan secara maksimal karena situasi darurat. Dan yang kedua ada sistem pemerintahan yang mempengaruhi HAM. Artinya semakin terpusat kekuasaan, semakin besar potensi pelanggaran HAM. Contoh kasus spesifiknya yaitu penculikan aktivis 1997 hingga 1998 pada masa Soeharto. Aktivis pro-demokrasi seperti Wiji Tukul hilang secara paksa. Sebagian korban tidak pernah kembali sampai sekarang. Analisis kritisnya ada negara menggunakan aparat untuk membungkam kritik, pelanggaran HAM berat, hak hidup dan kebebasan. Selanjutnya, ada reformasi menjadi titik kemajuan HAM terbesar, yaitu setelah reformasi 1998 terjadi perubahan besar menuju demokrasi. Contoh dan kasus spesifiknya adalah aksi demonstrasi di mahasiswa 2019, revisi UKPK dan RKUHP. Mahasiswa turun ke jalan secara terbuka menyampaikan kritik. Aksi ini diikuti luas oleh media tanpa sensor ketat. Analisis kritisnya di sini ada menunjukkan kebebasan berpendapat sudah lebih dijamin dibanding era sebelumnya. Perannya Komnas HAM dan terus ada menyelidiki kasus pelanggaran HAM seperti penembakan atau kekerasan aparat. Artinya ada mekanisme pengawasan terhadap negara. Dan yang terakhir ada penegakan HAM masih menjadi tantangan. Yaitu walaupun sistem sudah lebih baik, praktik di lapangan belum sepenuhnya adil. Maksud saya tuh sistemnya sudah lebih baik, namun tidak dijamin untuk praktik di lapangannya udah cukup baik atau belum, karena belum sepenuhnya adil. Contoh kasus spesifiknya tragedi Trisakti 1998, mahasiswa ditembak saat demonstrasi. Sampai sekarang penyelesaian hukum belum tuntas. Tragedi 98 merupakan salah satu episode paling gelap dalam lembaran hitam sejarah Indonesia. Hari itu, Republik Indonesia nyaris runtuh dalam kobaran amarah dan kebrutalan. Terus ada analisisnya adalah masalah dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas negara. Kasus kekerasan aparat misalnya Papua, masih sering terjadi konflik antara aparat dan masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa perlindungan HAM masih belum merata di semua wilayah. Selanjutnya, ada pun saran dari saya yaitu pemerintah perlu lebih tegas dalam menindak pelanggaran HAM dan masyarakat juga harus lebih sadar akan hak serta kewajiban mereka. Jadi kita harus lebih sadar untuk hak dan kewajiban kita ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.